Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 17 bulan Dzulqa'dah tahun 1440 Hijriah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar, ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam Muslim, imam besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 261 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pagi ini adalah hadis yang ketiga. An Sa'id ibn al-Musayyab an abihi, dari Sa'id ibn al-Musayyab dari ayahnya Musayyab ibn Hazm, qala, ia berkata, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ketika Abu Talib dalam keadaan dekat dengan kematiannya, sakit parah, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, datang untuk menjenguknya. Fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibna Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai di samping Abu Talib ada Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ammi, wahai paman yang tercinta, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, kalimat yang dengannya aku bersaksi untukmu di hadapan Allah. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah berkata, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu benci agama nenek moyangmu
yaitu agamanya Abdul Muttalib. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi lagi ucapannya tersebut, yaitu ucapannya, wahai paman, bacalah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu, bersaksi untukmu di hadapan Allah. Dan Abu Jahal serta Abdullah bin Umayyah yang ulangi lagi, hai Abu Talib, apakah kamu benci agama nenek moyangmu, yaitu agamanya Abdul Muttalib, yaitu agama syirik yang menyembah berhala. Hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib, sampai pada akhirnya Abu Talib mengucapkan ucapannya yang terakhir adalah dia, yaitu Abu Talib, berada di atas agamanya Abdul Muttalib, wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan membaca la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Adapun aku, wahai paman, demi Allah akan senantiasa beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah untukmu, wahai paman, selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka nalin nabi, yaitu surat At-Taubah ayat 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk kaum musyrikin, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat dekat, setelah nyata bagi mereka adalah penghuni neraka jahanam. Ayat 114 Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyyah. Tidaklah istighfar Allah, tidaklah istighfar Nabi Ibrahim kepada Allah untuk ayahnya, melainkan hanya sebuah janji yang telah dijanjikan oleh Ibrahim alaihissalam. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika telah nyata bagi Nabi Ibrahim bahwasannya ayahnya adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la halimun la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang selalu kembali kepada Allah, lagi amat sangat lembut. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talib, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Abu Talib. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak memberi petunjuk siapa yang kamu cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin,
Dan Allah Maha mengetahui siapa yang layak mendapatkan petunjuk. Dari hadis yang agung ini terdapat beberapa pelajaran dan faedah yang penting. Yang pertama, perawi hadis adalah Sa'id ibnul Musayyab. Sa'id ibnul Musayyab adalah Sayyidut Tabi'in, tuannya para tabi'in. Imamun, abid, ahlu ibadah, tabi'in yang terbaik. Wa kana ra'san fil ilmi wal amal, terdepan di dalam ilmu dan amal. Sa'id ibnul Musayyab 40 tahun lebih tidak mendengarkan azan kecuali sudah berada di masjid. 40 tahun lebih tidak pernah mendengarkan azan kecuali di masjid. Sa'id ibnul Musayyab menantunya sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah adalah mertuanya Sa'id ibnul Musayyab. Pada suatu hari, raja, yaitu Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, datang kepada Sa'id ibnul Musayyab untuk melamar putrinya dinikahi putra mahkota kerajaan Islam, putra mahkota. Utusan ini melamar, datang kepada Sa'id ibnul Musayyab. Orang-orang berkata, wahai imam, ja'aka dunya bihadzahiriha, dunia dan isinya datang kepadamu. Sa'id menjawab, ad-dunya bihadzahiriha ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Dunia dan isinya tidak senilai satu sayap nyamuk di sisi Allah. Ditolak lamaran tersebut. Padahal ini khalifah mau dinikahkan dengan putra mahkota atau pangeran kerajaan. Malah Sa'id ibnul Musayyab membawa putrinya, dibawa ke salah satu muridnya, langsung dinikahkan. Seret putrinya, ayo ikut bapak. Kemana pak? Wis nurut saja. Langsung datang ke rumah salah satu muridnya. Muridnya gemeter didatangi Pak Yai ini, gemeteran. Apa Pak Yai? Hari gini kok datang? Lalu saya berkata, maukah saya nikahkan dengan putriku? Rezeki nomplok ini. Kaget orangnya. Sudah, bismillah. Mau tahu tidak mau? Sudah ini, ambil ini, halal bagimu. Allahu Akbar. Ada imam, sampai sekarang namanya kita sebut Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah rahmatan wasi'ah, meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. Dan ada satu faedah lagi, Sa'id ibnul Musayyab ibni Hazn, kakeknya itu namanya Hazn. Apa artinya Hazn? Sedih. Nabi SAW berkata, anta sahlun, kamu itu tidak sedih, tapi kamu gampang, mudah. Hazn berkata, nama yang diganti oleh ayahku tidak akan saya rubah. Ini nantang sunnah ini. Perintah Nabi, sunnah. Sedangkan Hazn sedih, gak mau dirubah. Ini nama yang dikai bapakku, ya Rasulullah, tidak saya ganti. Maka Sa'id sang cucu bercerita, subhanallah, keluarga kami diliputi kesedihan. Masalah sedikit, semua sak keluarga sedih kabeh. Demikian orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Lamma hadarat Abu Talibin al-wafa. Ketika Abu Talib
dekat dengan kematiannya, yaitu menjelang sakaratul maut, tapi belum sakaratul maut, belum dicabut, tapi sakit parah akhir-akhir hayatnya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran. Yang pertama, ya tadi nggak dihitung, nggak apa-apa ya, disyariatkan menjenguk orang kafir yang sedang sakit dengan niat dakwah. Harus ada itunya, dengan niat dakwah. Disyariatkan menjenguk orang kafir yang sakit, tapi niatnya apa? Niatnya dakwah, bukan hanya sekedar gantian. Kristen sakit didatangi, Islam sakit gantian. Ada hadis yang lain nih, yang saya paling ingat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk anak Yahudi. Dijenguk saja, tidak jenguk saja, jenguk dan mengajak masuk Islam. Dan bedanya, alhamdulillah, pemuda Yahudi tersebut mau masuk ke dalam agama Islam. Adapun Abu Talib enggan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, adapun menjenguk orang kafir tidak niat dakwah, maka hukumnya makruh, dibenci. Menjenguk orang kafir, apalagi sampai jadi toleransi, gantian saja, rutinitas. Tapi kalau pelan-pelan tidak apa-apa. Sekarang dijenguk, nggak dakwah, besok. Jelas ya? Tapi jangan sampai jadi toleransi yang gantian, tidak ada muatan dakwanya sekali, sama sekali. Bahkan yang ada toleransi beragama. Orang kafir Natalan, umat Islam yang nyiapno kuenya, umat Islam buka puasa Ramadan, orang kafir yang menyiapkan buka bukber bersama. Nah, ini semuanya uzak balat. Ini adalah perbuatan yang tercela. Kemudian kita lanjutkan. Fawajada indahu Abu Jahal wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai di samping Abu Talib ada Abu Jahal. Siapa nama Abu Jahal? Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham. Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Bapak kebodohan. Namanya Amr ibnu Hisham al-Makhzumi. Wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Abdullah bin Umayyah ketika itu masih musyrik, namun pada akhirnya Abdullah ibn Abi Umayyah masuk Islam. Abu Jahal adalah orang yang terpandang. Abu Jahal adalah orang yang terpandang, yang kuat. Maka dari potongan hadis ini terdapat pelajaran musuh-musuh dakwah itu orang kuat, seperti Abu Jahal, seperti Fir'aun, Qarun. Iya. Sehingga yang memusuhi dakwah itu orang-orang kuat, orang-orang besar, terpandang, bangsawan. Lah kalau musuh dakwah itu teri kelas tempe, ya nggak seru dakwah itu. Betul lah. Ya lihat musuh-musuh dakwah itu berat, punya kekuatan, punya lobby yang kuat. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang di atas jalan yang benar, membela tauhid, membela sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran yang keberapa? Yang kelima atau yang keempat? Apa-apa, yang penting tulis saja. Awalu dakwah, dakwatu tauhid. Dakwah yang pertama kali dikumandangkan adalah dakwah tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru pada pamannya, la ilaha illallah. Walaupun di situ ada Abu Jahal atau ada Abdullah ibnu Abi Umayyah, ada siapa, tetap sampaikan tauhid. Dakwah yang paling pertama, kewajiban yang paling pertama, kewajiban yang paling akhir. Jadi dakwah itu bertahap. Dakwah itu pelan-pelan. Tapi nomor satu apa? Tauhid. Jangan salah kaprah. Dakwah pelan-pelan kok akhlak. Pelan-pelan tauhid. Dakwah itu bukan menarik perhatian, dakwah itu menyampaikan. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling bijaksana. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mimma auhayna ilaika." Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Demikianlah yang Allah wahyukan kepadamu dari hikmah, bijaksana. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan menjadikan sesembahan selain Allah, sesembahan yang lain. Hikmah tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah yang paling hikmah, paling bijaksana, melebihi dakwah-dakwah yang lain. Memang dakwah itu bertahap, pelan-pelan, tidak semuanya disampaikan. Nggih, sepakat. Namun yang nomor satu apa? Tauhid. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran disyariatkan mentalkin orang yang menjelang kematiannya dengan apa? Kalimat tauhid. Disyariatkan mentalkin, mengajarkan kalimat tauhid kepada orang yang menjelang kematiannya. Maka dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran yang berikutnya. Tauhid adalah kewajiban yang paling terakhir. Kewajiban yang pertama dan kewajiban yang paling terakhir. Jadi awal la ilaha illallah, terakhir juga apa? La ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, dia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga akhir hayat kita nanti dimudahkan membaca kalimat la ilaha illallah. Amin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran syarat diterimanya syafaat di sisi Allah adalah tauhid. Syarat diterimanya syafaat.
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat la ilaha illallah supaya pembelaannya, supaya syafaatnya diterima Allah, yaitu syafaat untuk pamannya. Kalimatan asyhadu laka biha indallah. Maka ini terdapat pelajaran syarat diterimanya syafaat di sisi Allah. Syarat mutlak adalah apa? Tauhid. Maka Allah Ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapapun juga tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Allah tidak mengizinkan dan Allah tidak meridai syafaat kecuali hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Kemudian dari potongan hadis yang mulia ini dapat pelajaran al-hatsu ala birril am, perintah untuk berbakti kepada paman. Perintah atau anjuran berbakti kepada paman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ammur rajul mithlu abihi. Paman seseorang itu seperti ayahnya. Artinya apabila kita diperintahkan berbakti kepada ayah, maka berbakti pada paman pun sama. Walaupun lebih tinggi derajat ayah, tapi sama, kepada paman pun kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepadanya. Kemudian kita lanjutkan. Faqala Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah berkata, hei Abu Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah berkata, wahai Abu Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran bahayanya teman yang tidak baik. Bahaya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu sesuai agama temannya. Ini pengaruh. Ucapan itu sangat pengaruh sekali. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran penyeru itu ada dua. Dai itu ada dua. Dai ilal jannah wa dai ilan nar. Penyeru kepada surga dan penyeru kepada neraka jahanam. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran bahayanya fanatik keyakinan nenek moyang. Kadang-kadang kita itu melakukan sesuatu, kemudian ada orang sekitar kita, ini tradisi, ini keyakinan nenek moyang. Maka sama, Abu Jahal pun berkata, hei Abu Talib, kamu benci tradisi nenek moyangmu ya. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran agamanya Abdul Muttalib adalah agama syirik. Agamanya Abdul Muttalib adalah agama syirik. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang mulia ini, bahwasannya orang-orang Quraisy faham makna la ilaha illallah. Orang-orang Quraisy, bahkan orang musyriknya, faham makna apa? La ilaha illallah. Artinya apa?
Mereka kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti harus benci ajaran syirik. Jelas ya? Maka sekarang sebagian kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi masih mengkeramatkan bulan-bulan yang dikeramatkan. Masih percaya kepada benda-benda keramat. Berdoa, bertawakal kepada selain Allah. Maka dalam masalah ini orang Quraisy lebih bagus daripada mereka. Masalah pemahaman. Jadi potongan hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya orang Quraisy itu faham makna la ilaha illallah. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran berikutnya, siapa yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya harus membenci semua kesyirikan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya adalah harus membenci semua jenis dan semua macam kesyirikan. Baik itu yang berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan benda, berhubungan dengan apapun juga yang itu syirik, harus dibenci. Maka Abu Talib tidak mau membaca la ilaha illallah, karena kalau membaca la ilaha illallah konsekuensinya dia membenci semua keyakinan nenek moyangnya yang jahiliyah. Kemudian lanjutan hadis, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menawarkan, selalu menyampaikan ucapan tersebut, yaitu mendakwakan la ilaha illallah. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran perintah bersungguh-sungguh dan berulang-ulang mendakwakan tauhid. Jadi perintah bersungguh-sungguh dan berulang-ulang terus-menerus di dalam mendakwakan tauhid. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekali ini saja mengajak pamannya masuk Islam. Sudah dari dulu semenjak sehatnya. Dari dulu, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak yang lainnya, beliau pun mengajak pamannya Abu Talib. Demikian kesungguhan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwakan tauhid. Bukan seperti sebagian di antara kita berdakwah tauhid sekali saja. Wis tak kandani gak nurut, ya piye maneh? Wis tak kandani apa? Gak nurut. Ping pira Pak sampean kandani? Wis pisan ae. Jadi terus mendakwakan tauhid itu terus menerus, bukan cukup sekali. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dakwah itu bukan hanya di majelis ilmu. Bisa mendatangi rumahnya, bisa di pasar, bisa ketika bertemu di semua tempat. Jadi dakwah itu tidak harus apa di masjid, bukan harus di majelis ilmu, bukan harus di mimbar, di atas mimbar, tidak. Kemudian lanjutan hadis, hatta qala Abu Talibin akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Sampai ucapan yang terakhir yang disampaikan Abu Talib kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dia berada di agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan dia Abu Talib enggan membaca la ilaha illallah. Dari potongan hadis yang mulia ini terdapat pelajaran rasa malu ada yang tercela dan ada yang terpuji.
Malu yang tercela jika menjadikan seseorang tetap berada di atas kemaksiatan atau malu mengerjakan kebaikan. Ini tercela. Jadi Abu Talib, kenapa Abu Talib ini enggan membaca la ilaha illallah? Abu Talib enggan membaca la ilaha illallah bukan karena tidak tahu. Beliau tahu. Sampai salah satu syairnya Abu Talib berkata, walaqad alimtu bi anna dinaka min khairi adyanil bariyati. Wahai ponakanku, saya yakin agamamu itu adalah agama manusia yang terbaik. Bahkan di dalam syairnya Abu Talib pun menyatakan ingin masuk Islam kalau bukan karena malu kepada kaumnya. Sampai akhir hayatnya pun malu. Dan Abu Talib berkata, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib dan enggan membaca la ilaha illallah. Banyak masyarakat demikian. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kadang-kadang mereka itu yakin, tahu bahwasanya ngaji itu Masya Allah, kepingin mereka itu, kepingin membuka Al-Quran, kepingin membuka hadis, mempelajari yang menenteramkan jiwa. Tetapi karena malu dengan tetangganya, malu dengan masyarakatnya, sehingga belum bergabung di majelis ilmu. Malu ini baik atau tercela? Tercela. Tapi kadang-kadang malu itu terpuji. Jadi kalau malunya seperti malu Abu Talib, maka malu itu tercela. Adapun malu yang mendorong seseorang mengerjakan kebaikan dan malu mendorong seseorang meninggalkan perbuatan yang tidak baik, itu adalah malu yang terpuji. Seperti seseorang ketika kehausan mampir di warung remeng-remeng. Iya, ini remeng-remeng kan. Sekarang pertanyaan, beli teh di situ boleh atau tidak boleh? Boleh. Tehnya halal atau tidak halal? Tapi masih subhat. Nanti jangan salah, kan ada jamaah pengajian lewat. Wah, keren deh. Mampirnya di seperti itu. Ini harus malu kita. Jadi hati-hati. Kita tidak beli di situ karena malu. Ini malu terpuji. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu termasuk salah satu cabang apa? Iman. Yaitu malu yang mendorong untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kemudian lanjutan hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah wahai paman, aku senantiasa istighfar kepada Allah untukmu selama Allah tidak melarang aku. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak seorang nabi, tidak layak orang-orang yang beriman beristighfar kepada Allah untuk kaum musyrikin, walaupun mereka itu kerabat dekat, orang yang sangat dekat, orang yang sangat dicintai. Setelah terang dan nyata bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam, maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu cintai, namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah lebih tahu siapa, Allah Maha tahu siapa yang lebih layak untuk diberi petunjuk. Dari potongan hadis ini terdapat pelajaran
larangan beristighfar untuk orang-orang musyrik. Larangan memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Maka dalam surat At-Taubah Allah berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Kamu beristighfar untuk mereka atau tidak, sama saja. Jika kamu beristighfar 70 kali, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Sekarang pertanyaan, apakah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 100 kali diampuni? Tidak. Diampuni atau tidak? Oh, iya. 1000 kali diampuni atau tidak? Tidak. Iya, enggak ya. Karena 70 di dalam bahasa Arab artinya apa? Banyak. Simbol jumlah banyak di dalam bahasa Arab itu biasanya 70. Maka perpecahan umat Islam 73. Ada kalimat 70-nya. Istighfar di sini 70. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking banyaknya beristighfar berapa kali? 70. Ya ayuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi fa inni astaghfirullaha kulla yaumin 70 marrah. Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali. Bukan dimaksud 70 kali, tetapi yang dimaksud saking banyaknya. Kalau di dalam bahasa Indonesia saking banyaknya itu berapa? 1000. Berapa yang tadi? 99. Enggak, masuk gugus. Sekarang saya contohkan. Mati 1, gugur 1, tumbuh 1000. Saya diam 1000 bahasa. Apalagi saya berjalan cepat menggunakan langkah 1000. Iya. Kemudian saya permisi, amit apa? Amit 1000. Ada binatang yang berkaki apa? 1000, padahal sampai 1000 juga. Jadi intinya beristighfar untuk orang-orang musyrik yang sudah meninggal dunia tidak dibolehkan. Demikian pula beristighfar untuk orang-orang munafik tidak dibolehkan. Jadi apabila ada orang itu zahirnya Islam iya, tetapi kok selalu mencela Islam, mengumpat Islam, nggak boleh mendoakan orang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati pimpinan orang munafik. Siapa pimpinannya orang munafik? Abdullah ibnu Ubay bin Salul. Disolati, para sahabat pun ikut mensolatkan. Beliau yang memasukkan ke liang lahat. Bahkan kain kafannya Abdullah itu bajunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar menegur, ya Rasulullah, munafik, tembongnya orang munafik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Umar, ana mukhayyar, aku ini disuruh memilih saja, belum ada larangan. Baru Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri. Janganlah kamu mensolati siapapun orang di antara mereka, siapapun juga di antara mereka, wala taqum ala qabri. Jangan berdiri di atas kuburan, jangan mengantarkan jenazah. Jadi kalau ada orang suka mencela Islam, suka mencela Islam, seperti pimpinan-pimpinan Syiah Rafidhah dan yang lainnya, maka mendoakan orang-orang tersebut tidak dibolehkan. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, terhadap pelajaran, adapun mendoakan orang kafir yang masih hidup supaya mendapatkan petunjuk, boleh atau tidak boleh? Dibolehkan. Umar didoakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal juga didoakan. Allahumma a'izzal Islam bi islami Umar au Amr ibn Hisham. Ya Allah, muliakan Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Allah Subhanahu Wa Taala lebih memilih apa?
Umar ibn Khattab daripada Abu Jahal. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya hidayah taufik tidak ada yang memiliki melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah apa? Hidayah mau menerima. Hidayah sadar. Tidak ada yang bisa menyadarkan seseorang, menjadikan seseorang menerima kebenaran, mau masuk Islam, mau mengamalkan kebenaran, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Bagaimana ini? Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar memberi petunjuk manusia ke jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Hidayah bayan, hidayah keterangan, hidayatul irsyad, menjelaskan, menerangkan, memberi pencerahan. Tetapi yang menyadarkan atau membuka hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya terlambat, nasabnya tidak bisa menjadikan cepat masuk surga. Yang menjadikan orang itu cepat masuk surga itu apa? Amalnya, bukan apa itu nasabnya. Abu Thalib ini ahlul bait, tapi masuk neraka. Jadi tidak ada jaminan ahlul bait harus masuk apa? Bukan, tidak ada jaminan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya terlambat, nasabnya tidak menjadikan dia cepat masuk surga. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib tidak diterima apabila menyelamatkan dari siksa neraka, untuk menyelamatkannya dari siksa. Tetapi khusus Abu Thalib, syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima untuk apa? Meringankan siksanya. Jadi syafaat Abu Thalib, syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Thalib diterima atau tidak diterima? Jawabannya terperinci, diterima dan ditolak. Diterima untuk meringankan siksanya, iya. Tetapi ditolak untuk membebaskan dia dari siksa neraka. Maka Abu Thalib adalah orang yang paling ringan siksanya. Orang yang paling ringan siksanya dimaksud adalah orang kafir. Orang kafir yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Abu Thalib la ilaha illallah. Tetapi di sisi lain kita tahu bahwasanya Fir'aun di akhir hayatnya baca la ilaha illallah. Apa bedanya ini? Abu Thalib
diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya untuk membaca la ilaha illallah. Sekarang pertanyaan, sekiranya Abu Thalib membaca la ilaha illallah, diterima atau tidak diterima? Kenapa? Karena dia mengakui kebenaran Rasulullah, tinggal ucapan lisannya. Iya. Sekarang Fir'aun di akhir hayatnya baca la ilaha illallah atau tidak? Iya. Kenapa? Diterima atau tidak? Iya. Kenapa? Hah? Iya. Karena Abu Thalib ketika itu nyawanya belum dicabut, belum wan naziati gharqa, belum, masih bisa. Tapi Fir'aun itu sudah dalam keadaan naza'. Jadi baca la ilaha illallah jika dalam keadaan naza' sudah tidak bermanfaat bagi orang kafir. Jelas ya? Karena apa? Karena waktu itu sudah tidak gaib lagi, diperlihatkan. Maka Fir'aun berkata sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, falamma adrakahul gharaqu, ketika Fir'aun tenggelam, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun berkata ketika tenggelam, amantu, aku beriman, la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil, tiada sesembahan yang hak kecuali sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Jadi pertama Fir'aun mengatakan amantu, aku beriman. Fir'aun menyatakan beriman. Kemudian yang kedua Fir'aun menyatakan tauhid. Kemudian Fir'aun menyatakan wa ana minal muslimin. Fir'aun masuk ke dalam agama apa? Islam. Berarti Fir'aun mu'allaf. Tapi tidak diterima. Kenapa? Karena sudah selesai waktunya. Maka Allah menjawab, al-ana, hei Fir'aun, baru saiki kamu masuk beriman. Waqad asaita qablu, kamu durhaka sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu termasuk orang-orang yang merusak. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada berapa faedah tadi? 22 ya? Insyaallah, barokah insyaallah. Kita lanjutkan. Bab berikutnya, 2 hadis lagi. Bab umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara man kafara minal Arab, dan kufur berbondong-bondong, yaitu dari kabilah-kabilah Arab. Jadi yang kufur ini kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Bukan yang dimaksud adalah kaum muhajirin dan kaum ansar. Di hadis ini kalau dibaca oleh orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan bahwasanya kaum muhajirin dan kaum ansar mereka lah yang kufur. Tapi tidak demikian. Jadi yang kufur adalah kabilah-kabilah Arab yang imannya masih belum kuat. Arab-Arab Badui, Al-A'rab, mereka itulah yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang murtad keluar dari Islam menuju agamanya yang terdahulu. Ada yang murtad keluar dari Islam ikut nabi palsu. Dan ada yang kufur tidak mau membayar zakat. Jadi ada 3 golongan.
Jadi kufur, murtad, artinya keluar dari Islam. Ada yang mengikuti apa? Nabi palsu. Seperti Nabi siapa? Musailamah. Seperti yang mengaku Nabi palsu yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Jadi Musailamah al-Kadzdzab itu sudah ngaku jadi Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Amr ibnul As dengar firman Allah Subhanahu wa taala wal asr. Ketika itu Amr masih musyrik. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Dan juga di dalam Al-Qur'an ada al-qari'ah, mal qari'ah, seterusnya ayat yang menggetarkan. Adapun Qur'annya Musailamah al-Kadzdzab, salah satu contohnya adalah al-fil, gajah. Mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, apa yang kamu ketahui tentang gajah? Anfuhu tawil, hidungnya panjang. Iya. Wa udhunuhu kabir, dan apa? Telinganya besar, lebar. Perutnya besar. Kemudian kalau anak TK belajar ditambahi, aku lari jika dikejar. Iya. Jadi mereka murtad mengikuti. Gitu PD-nya ketika menyampaikan surat kelinci kepada Amr ibnul As. Musailamah bertanya, wahai Amr, bagaimana menurutmu Al-Quran yang disampaikan kepadaku oleh malaikat Jibril? Amr berkata, wahai Musailamah, sesungguhnya kamu tahu, aku akan mengatakan kalau kamu itu pendusta. Namun pengikutnya banyak. Dan ketika dikatakan, kenapa kamu mengikuti pendusta? Mereka berkata, walaqad alimtu bi anna Muhammadan shadiqu. Kami tahu Muhammad itu jujur, benar. Wal Musailamah kadzabu. Musailamah itu pendusta. Walakinnal kadzdzaba min Bani Hanifah ahabbu ilaina minas shadiqi min ghairina. Akan tetapi pendusta dari golongan kami, yaitu dari Bani Hanifah, lebih kami cintai daripada orang jujur tapi golongan orang lain. Maka itu bahayanya fanatik golongan. Fanatik apa? Qabilah. Kembali kepada hadis, wa kafara man kafara minal arab. Qala Umar ibn al-Khattab li Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ingin memerangi mereka. Semua yang tiga golongan tersebut, golongan yang murtad, golongan pengikut Nabi palsu, golongan yang enggan bayar zakat, semuanya diperangi Abu Bakar As-Siddiq. Golongan yang enggan membayar zakat, kalau enggan membayar zakatnya karena mengatakan zakat tidak wajib, maka diperangi. Diperangi, kalau meninggal dunia kufur. Tapi kalau golongan yang enggan membayar zakat, tapi mereka masih yakin, tetap diperangi. Namun mereka masih muslim. Hartanya yang dirampas berapa? Berapa? Setengah. Hartanya dirampas setengah. Tapi mereka diperangi. Tapi kalau meninggal dunia masih muslim. Qala Umar berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu memerangi manusia? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengikrarkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah, maka dia terlindungi dariku, hartanya, jiwanya,
kecuali dengan haknya, dan hisab mereka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan memerangi siapa yang membedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal, karena zakat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah sekiranya mereka enggan membayar tali kambing atau tali onta. Ada dalam riwayat yang lain anaqon, kambing kecil. Kanu yu'addunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Sekiranya mereka enggan membayar satu tali saja yang dulu mereka membayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memerangi mereka karena enggan membayar zakat. Faqala Umar ibnul Khattab berkata, fa wallahi ma huwa illa an ra'aitullaha qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa araftu annahu al-haqq. Demi Allah, aku tidak melihat, melainkan aku tidak mengetahui, melainkan aku melihat bahwasannya Allah telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq. Saya aku tahu yang dilakukan Abu Bakar itu benar. Hadis berikutnya dengan redaksi yang mirip, an Ibni Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka melakukannya, yaitu syahadat, salat dan zakat, maka mereka telah terlindungi dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak yang benar. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dua hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, masyru'iyatul jihad fi sabilillah. Disyariatkan jihad di jalan Allah. Di jihad itu disyariatkan. Jihad itu ada sampai hari kiamat. Maka jangan dengarkan ucapan-ucapan orang-orang yang mengatakan kalimat jihad akan dihapus, seperti penyeru-penyeru Islam Nusantara dan yang lainnya, alergi dengan kalimat jihad. Padahal jihad fisabilillah itu ada, disyariatkan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran al-jihadu li ajli kalimatit tauhid, berjihad untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi jihad disyariatkan iya, tetapi tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah itu tinggi, yaitu kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya faya fi sabilillah. Siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tegak, maka dia fi sabilillah.
Adapun orang-orang Khawarij, mereka mengumumkan jihad, berperang hanya untuk memusuhi orang-orang kafir saja. Ini pemahaman yang fatal, karena mereka mengatakan jihad itu tujuan utama. Padahal di dalam Islam itu jihad itu sarana untuk menegakkan kalimat tauhid. Adapun orang Khawarij mengatakan jihad itu untuk memberantas orang-orang kafir. Maka pemahaman mereka itu adalah pemahaman yang sangat menyimpang. Kemudian dari potongan hadis ini terdapat pelajaran, dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran al-jihadu ma'awulatil umur, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Maka tidak sendiri-sendiri. Ketika itu Abu Bakar menjadi khalifah. Ketika itu Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau berhak untuk mengumumkan jihad, berhak mengutus pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad, untuk memerangi nabi palsu dan pengikutnya, dan untuk memerangi kaum muslimin yang enggan membayar zakat. Kemudian dari hadis yang mulia ini, dari riwayat ini terdapat pelajaran fadlu Abi Bakrin As-Siddiq, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah berapa tahun? 2 tahun saja. Tapi lihat masa pemerintahannya, jadi waktu itu berkah. 2 tahun bisa mengumpulkan Al-Quran, 2 tahun memerangi orang-orang Romawi. Masa 2 tahun itu memerangi nabi palsu, memerangi orang-orang yang murtad, mengembalikan wajibnya zakat seperti semula. Allahu Akbar. Jadi kadang-kadang waktu itu singkat, tetapi Allah memberkahi. Berkahnya waktu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pemerintahannya cuma 2 tahun saja, namun Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Radhiyallahu anhu. Wa la'natullahi 'ala Rafidhah. Dan semoga Allah melaknat orang-orang Syiah Rafidhah yang membenci sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran ahammiyatut tauhid, pentingnya perkara tauhid. Dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran al-amru bil ittiba', perintah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran wujubus sholati waz zakah, wajibnya menegakkan salat dan membayar zakat. Fihi anna man taraka sholata waz zakata yuqatalun. Siapa yang meninggalkan salat, siapa yang meninggalkan zakat diperangi. Tapi diperangi siapa? Ormas apa? Yang memerangi adalah pemerintah kaum muslimin, bukan ormas. Supaya tidak terjadi huru-hara, supaya tidak terjadi fitnah. Kalau masing-masing silakan berdakwah saja, masing-masing berdakwah. Adapun yang berhak menerangi orang yang enggan sholat atau enggan membayar zakat adalah pemerintah atau pemimpin kaum muslimin. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bayanu hurmati dima wa amwalil muslimin, keterangan dijaganya harta dan darah kaum muslimin. Jadi Islam itu menjaga darah
dan juga kehormatan serta harta kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada." Sesungguhnya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan-kehormatan kalian diharamkan atas kalian seperti diharamkannya hari ini, yaitu hari Idul Adha. Fi yaumikum hada, fi syahrikum hada, di bulan ini yaitu bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hada, yaitu di kota mana? Kota Mekah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran at-tahdhiru min safki dima'il muslimin, larangan keras menumpahkan darah kaum muslimin. Larangan keras menumpahkan darah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dalam waktu yang lama Allah murka kepadanya dan Allah menyediakan baginya siksa yang besar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran niat seseorang yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat seseorang yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hati atau niat seseorang yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Jadi apabila kita melihat orang itu, lihatlah zahirnya saja, jangan dikoreksi hatinya. Karena yang mengoreksi hati, yang mengetahui hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran larangan merekomendasi seseorang atau memvonis seseorang masuk surga atau neraka. Dia orang itu baik, jangan dikatakan dia itu pasti masuk surga, tapi doakan. Jadi larangan merekomendasi, karena dalil wa hisabuhum apa? Allah. Hisab mereka yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang kita merekomendasi. Ada orang meninggal dunia sujud, apakah kita boleh mengatakan orang ini pasti di surga? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Tapi kalau kita doakan, subhanallah, Allahu Akbar, semoga ini termasuk husnul khatimah, kita mendoakan, boleh atau tidak boleh? Boleh. Kita sekarang ngaji kitab Sahih Muslim, kita berdoa. Kita berdoa semoga Imam Muslim dimuliakan oleh Allah. Itu harapan kita, itu doa kita. Ada seorang sahabat, yaitu Utsman ibnu Maz'un. Utsman ibnu Maz'un meninggal dunia awal-awal hijrah. Istrinya yaitu Ummul Ala al-Ansariyah bersaksi bahwasanya suaminya ini orang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Utsman bin Maz'un di hari kematiannya. Ummul Ala berkata, "Wallahi ya Aba Sa'id, demi Allah wahai Abu Sa'id." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disebutkan dalam kitab Al-Janaiz. "Fasyahadati 'alaika annallaha qad akramaka." Aku bersaksi Allah pasti sudah memuliakan kamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, "Ya Ummul Ala, wahai Ummul Ala, wa ma yudriki annallaha qad akramahu." Dari mana kamu tahu Allah kok sudah memuliakannya? Padahal ini sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, dari mana kamu tahu kalau Allah sudah merahmatinya? Ummul Ala menjawab, "Ya Rasulullah, in lam yukrimhullah, kalau Allah tidak memuliakan dia, faman,
yukrimhullah. Siapa yang dimuliakan Allah? Kalau orang semacam ini tidak dirahmati Allah, tidak dimuliakan Allah, terus siapa yang dimuliakan oleh Allah ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, ya Ummul Ala, wahai Ummul Ala, jangan mengatakan, jangan dikira aku itu benci, enggak. Wahai Ummul Ala, wa ana as'alullah, inni as'alullah lahul khair, inni arjullah lahul khair. Aku berharap kebaikan kepada Allah untuk sahabatku ini. Wa ana Rasulullah, sedangkan aku ini Rasulullah. Wa ma adri ma yuf'alu bi, aku tidak tahu apa yang Allah perlakukan untukku. Sedangkan saya ini apa? Rasulullah. Tetapi hadis ini perlu diingat, ini awal-awal Islam. Belum turun ayat diampuni dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ini sesuai firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ahqaf, qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tidak tahu apa yang Allah berikan kepadaku atau untuk kalian. Ini adalah awal-awal apa? Islam. Jadi Nabi sendiri tidak tahu nanti itu di mana. Ini awal Islam. Tapi setelahnya turun ayat Allah mengampuni semua dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang, dan beliau dijamin masuk surga. Demikian pula sebaliknya, kita melihat orang tidak baik ketika masih hidup, jangan divonis, wah orang ini pasti celaka, orang ini pasti itu, jangan. Kita doakan mereka, karena yang mengetahui hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan, silahkan. Ustaz, kan tahu kalau Abdul Muthalib itu syirik, Ustaz. Di zaman dulu sebelum ditemunya Zamzam kan ada siro, riwayat siro itu yang menyatakan bahwa Abdul Muthalib mendapat hidayah, Ustaz, untuk menemukan sumur Zamzam itu, Ustaz. Apa bedanya hidayah bagi orang syirik sama orang muslim, Ustaz, yang beriman? Hidayah apa? Hidayah menemukan Zamzam, petunjuk, menemukan Zamzam saja. Iya, istilahnya itu ya. Apa bedanya petunjuk bagi orang musyrik terus bagi umat beriman? Ya, pada intinya dia tidak mendapatkan petunjuk. Karena sekarang pertanyaan, di zamannya Abdul Muthalib ada orang yang bertauhid atau tidak? Ada yang bertauhid. Seperti salah satu sahabat yang dijamin surga, Sa'id ibnu Zaid. Zaid ini bertauhid. Seperti Waraqah bin Naufal bertauhid. Ya, adapun Abdul Muthalib mendapatkan petunjuk ya lantaran perantara dia air Zamzam ini. Dan juga Abu Talib banyak jasa kepada Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir. Dan kadang-kadang agama ini ditolong oleh Allah melalui pertolongan orang-orang yang kafir, orang-orang yang rusak, fajir, pendosa. Jadi Abdul Muthalib tidak dapat petunjuk apa-apa. Dia masih musyrik. Dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Walaupun jumlah orang yang bertauhid ketika itu sangat sedikit. Jelas ya? Tetapi agamanya Abdul Muthalib adalah agama apa? Agama syirik. Agamanya Abdul Muthalib adalah agama syirik. Adapun orang Islam, maksudnya orang yang apabila mendapatkan petunjuk secara umum adalah orang yang diberi petunjuk kembali kepada agama tauhid, meninggalkan keyakinan apa? Jahiliyah, kesyirikannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain silakan. Monggo. Kalau kita masuk ke ruangan, misalnya itu ada
Iya. Boleh tidak kita mengucapkan insya Allah kepada non muslim? Tidak masalah. Kan ayatnya umum, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah mengatakan sesuatu aku mengerjakan besok kecuali apa? Insya Allah. Kemudian ayat tersebut tidak ada itunya, keterangannya. Katakan insya Allah kepada orang muslim atau apa, enggak. Jadi secara umum kita kalau melakukan sesuatu katakan insya Allah. Kemudian apabila di suatu ruangan ada, contohnya di pasar, ada orang Islam, ada ini, kita mau salam pada mereka, salam saja, tidak masalah. Dan bagus. Salam itu mau masuk masjid, mau masuk rumah, mau masuk rumahnya orang, mau masuk rumahnya Allah, ucapkan apa? Salam. Adapun di sekitar kita ini, yang salah satu yang sunnah yang ditinggalkan adalah masuk masjid tidak mengucapkan apa? Salam. Sunnah. Bahkan para sahabat itu masuk salam. Salam itu ada orang sholat itu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Pernah tidak dengar hadis seperti itu? Sampai turun firman Allah, wa qumu lillahi qanitin. Sehingga mereka kalau salam, ketika sholat sunnah ada orang salam, jawab dengan isyarat saja. Itu. Atau ngangkat tangannya. Bukan isyaratnya, bukan mengganggunya orang India ya. Tapi cukup gini aja. Kalau orang India bagaimana? Jadi tidak masalah. Hidupkan salam. Maka di Indonesia ini kurang. Ya kalau kita di Arab itu, saya 12 tahun di Bahrain, masuk mall gitu, assalamualaikum, itu biasa, pasar, assalamualaikum. Dan keras mereka, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melihat seperti itu sejuk gitu, adem. Masuk masjid, assalamualaikum. Keluar, assalamualaikum. Di mana-mana salam. Dan salah satu berkahnya, negeri akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang keluar dari kita itu salam. Kemudian salam itu salam senyum. Bukan salam tapi wajahnya kok kudu muntal ndok asin gitu. Assalamualaikum. Saya main salam kok ngejak perang gitu. Assalamualaikum, senyum, masya Allah. Hatinya mendoakan, lisannya mendoakan, hatinya ingin kebaikan kepada orang banyak. Hidupkan. Tapi kadang-kadang itu jengkel juga ya. Kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab selamat belanja, selamat datang, selamat belanja. Salam saja tidak apa-apa. Insya Allah mereka lama-lama juga kuat-kuatan imannya. Saya salam pada mereka. Pada akhirnya, kita kau mesti salam. Akhirnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Niatkan, sebarkan kebaikan. Ada yang lain silakan. Apanya? Iya, penerapannya bersama pemerintah kaum muslimin. Sudah tak jelaskan tadi. Al-jihadu ma'awulatul. Ada faedahnya enggak? Ada enggak pelajaran tercatat enggak? Berperang bersama pemimpin kaum muslimin. Iya. Jadi penerapannya, maka Imam Bukhari menulis bab al-jihadu wara al-imam. Berjihad bersama imam, bukan sendiri-sendiri. Adapun secara pribadi-pribadi, cara kelompok-kelompok, ya dakwah. Iya, tegakkan kalimat tauhid dengan dakwah. Kan kita di negeri Indonesia ini nggak susah payah, insya Allah. Kita butuh kesabaran untuk menyebarkan dakwah, dan kita sudah bersyukur, alhamdulillah, pengajian di mana-mana, di semua tempat. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu jarang sekali kajian, sekarang di mana-mana sudah ada. Ini perlu disyukuri, dan kita perlu banyak berdoa. Jangan cepat bangga. Ya, tetap bersyukur tapi tetap tawadhu, karena perjuangan masih panjang. Demikian. Adapun kalau berperang, jangan berperang bersama pemimpin kaum muslimin.
Ada yang lain? Malaikat, apakah malaikat pencabut nyawa tidak merasakan, tidak menyadari? Bingung pertanyaan ini. Apakah kita dimatikan sesuai kebiasaan kita? Iya, benar. Dan apakah di akhir kita dapat membaca kalimat tauhid dalam keadaan pada saat kita bangun tidur? Apabila kita ingin mengetahui apakah akhir hayat kita membaca kalimat tauhid atau tidak, dapat dilihat kebiasaan kita bangun tidur. Iya, benar. Insya Allah demikian. Dari mana? Yang pertama, orang itu kebiasaannya, sesuai dengan kebiasaan. Kalau kebiasaannya la ilaha illallah, dia membaca la ilaha illallah. Adapun bangun tidur itu dari apa? Sekarang doa bangun tidur, siapa yang hafal? Yang ada kalimat tauhidnya. Doa yang agung, hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa yang membaca doa ini, salah satu jaminannya doanya dikabulkan Allah. Dan salah satu jaminannya insya Allah dia dimudahkan membaca kalimat tauhid ketika meninggal dunia. Apa itu? Hadis riwayat Bukhari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Catat atau enggak ini? Gampang sebenarnya, lihat, koreksi ya. Tapi masalahnya itu diamalkan, bukan ukurannya. Kita ini berharap, bukan berarti kalau kita membaca ini terus kita yakin. Kita tetap berharap. Tapi ini doa yang dibaca. Jadi bangun tidur langsung tauhid. Salah satu faedahnya dia insya Allah tauhid ada di dalam hatinya. Kemudian doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang kalau istiqomah membaca doa ini, doanya dikabulkan oleh Allah. Bangun tidur langsung tauhid. Doa yang kita hafal yang gampang itu apa sih? Iya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bukan itu saja, tapi yang lebih afdal ini. Itu juga dibaca, tidak apa-apa. Baca ini dulu, kemudian baca yang lain. Kemudian kalau bisa baca 10 ayat yang terakhir dari surat apa? Ali Imran. Demikian. Jadi ketika bangun tidur maksudnya membaca tauhid. Pas bangun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah. Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini riwayatnya terbalik. Semuanya sahih. Sekiranya dibaca subhanallah dulu boleh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Namun saya sendiri lebih kalau mengamalkan ya persis hadisnya yang ada di Bukhari. Tapi tidak masalah. Subhanallah didulukan atau alhamdulillahnya didahulukan. Tapi kalau konteks hadisnya yang di Bukhari, alhamdulillahnya didulukan. Tapi dikomentari Hafidz Ibnu Hajar kemungkinan perawi hadisnya ini membaca sesuai hafalannya. Demikian kalau dikatakan subhanallah, umumnya kan subhanallah dulu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Semua kandungan doanya adalah tauhid. Kemudian baca Allahumma gfirli, kemudian doalah umum, doanya dikabulkan oleh Allah. Maksudnya itu
siapa yang istiqomah baca doa itu mudah-mudahan diberi kemudahan membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tetapi secara umum Nabi SAW bersabda, "Aktsiru min dzikri la ilaha illallah." Perbanyaklah membaca la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum kalian terhalangi membaca la ilaha illallah. Jadi seorang itu sesuai dengan apa yang dijadikan kebiasaan, man asya alaihi mata alaihi wa man mata alaihi bu'its alaihi. Siapa yang terbiasa hidup melakukan sesuatu, maka dia meninggal dunia di atas amalan tersebut. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melihatkan orang, merebutkan beberapa contoh orang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Ketika itu pedagang itu yang dipikirkannya itu nyusui barang. Maka sakaratul mautnya dia mikir 1.000, 5.000. Orang yang kalau suka main sekak, ayo kalau sakaratul maut disuruh ditalkin malah bicara sekak, dan yang lain. Orang tergantung kebiasaan. Jadi di antara yang kita bersyukur kepada Allah, kebiasaan kita ini menuntut ilmu. Maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memuliakan kematian kita dalam keadaan menuntut ilmu dan dimudahkan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan demikian, insyaallah kita lanjutkan pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.